Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larmit Yanasari. Saya adalah guru di SMA Negeri 5 Binjai, Sumatera Utara. Saya adalah peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang 45 tahun 2025. Kode peserta saya adalah 45043. Kali ini izinkan saya untuk mempraktikkan praktikum kimia berbahan dasar lokal atau berbahan dasar dapur. Nah, yang kali ini akan saya praktekkan yang pertama adalah identifikasi asam basa. Kali ini bahan-bahan yang saya akan pakai adalah yang pertama ini adalah ekstrak dari kelopak bunga mawar berwarna merah. Kemudian yang kedua ini adalah ekstrak dari bunga telang. Jadi di sini berwarna biru pekat. Kemudian yang ketiga ada ekstrak dari bunga pacar air berwarna ungu. Nah, ini saya memakai ada dua, dimana bahannya yang lain adalah untuk mengidentifikasi asam dan basa. Saya memakai dua bahan masing-masing untuk ketiga bahan dasar ini tadi, yaitu kelopak bunga dengan berbagai warna. Jadi ini akan saya praktikkan. Yang pertama ini untuk bunga mawar yang berwarna merah akan saya masukkan asam cuka atau asam asetat. Yang kedua ini akan saya masukkan soda kue. Ini agak banyak biar ada nampak perubahan warnanya. Nah, kalau dilihat warna yang pertamanya merah, tadi merahnya agak pekat. Ketika dimasukkan dengan asam asetat atau asam cuka, maka warnanya berubah menjadi merah, lebih mudah. Sedangkan ketika dimasukkan dengan baking soda atau soda kue, warnanya akan berubah menjadi biru. Ini adalah untuk kelopak bunga mawar berwarna merah. Nah, dengan yang sama saya akan lakukan untuk bunga telang. Ini kalau kita lihat awalnya adalah berwarna biru. Apa yang akan terjadi apabila kita masukkan cuka? Jadi yang ini akan saya masukkan cuka. Ini agak banyak. Dan yang sebelahnya saya akan masukkan baking soda. Nah, kita lihat secara seksama. Saya akan menggoyangkannya secara perlahan. Nah, jika dilihat ternyata yang dimasukkan cuka warnanya menjadi ungu. Ini menandakan bahwa ini yang dimasukkan adalah zat asam. Kemudian yang dimasukkan soda kue ternyata warnanya menjadi biru. Jadi birunya ini malah lebih cantik ya, seperti pertalite. Nah, jadi ketika dia berwarna biru maka dia menunjukkan bahwa ini adalah zat basa. Nah, dengan cara yang sama akan saya lakukan untuk pacar air yang berwarna ungu. Nah, di beker gelas yang lebih kecil saya akan masukkan cuka. Sudah lihat lah, langsung berubah dia ya. Jadi warna yang pertamanya tadi seperti ini, ketika dimasukkan cuka langsung berubah warna menjadi pink atau merah. Kemudian yang ini saya masukkan baking soda. Kita akan lihat perbedaan warnanya. Lihat perbedaan warnanya. Jadi tadinya yang dari warna merah pekat, ternyata setelah dimasukkan cuka akan berubah menjadi warna merah. Kalau dimasukkan dengan baking soda akan berubah warna menjadi. Jadi itu adalah identifikasi asam basa. Baik, yang selanjutnya yang akan saya praktekkan adalah penurunan bilangan oksidasi dari Mn atau mangan.
Jadi ketika mangan ini belum kita reaksikan dengan apapun, maka jika kita masukkan ke air, warnanya akan menjadi ungu. Nah, di sini kita tahu kalau misalnya dia masih belum direaksikan, maka ini bilangan oksidasi dari Mn adalah positif. Nah, bagaimana cara kita untuk menurunkan bilangan oksidasinya? Yang pertama adalah dengan cara kita panaskan. Nah, jadi ini akan kita coba. Saja. Sambil kita panaskan mangannya, kita akan panaskan juga untuk mengetes dia ke apakah ini sudah terjadi percikan yang jadi ada bunyi gelembung-gelembungnya, bahwa ini menandakan bahwa oksigen sudah terbentuk ketika kita panaskan. Nah, untuk menguji apakah oksigennya itu masih ada, kita perlu tes dengan bara. Nah, dilihat bentar ya, kita akan buat baranya lebih terlihat lagi. Bara ketika masih dalam udara seperti ini, ya berarti ini masih proses untuk dia mengeluarkan oksigen. Lagi bara, nah ternyata dia masih mengeluarkan oksigennya, nampak ya, ada api. Kita akan tes sampai dengan dia tidak ada lagi mengeluarkan api. Nah, di sini masih ada keluar api di dalamnya, berarti ini masih ada oksigennya. Kita tunggu sampai oksigennya habis. Kita panaskan sampai oksigennya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti oksigennya sudah habis. Nah, ketika oksigennya sudah habis, baru bisa kita tes ke. Kita akan menggunakan lagi bilangan oksidasinya. Mendapatkan gula ke dalam taruhkan yang tadi sudah dibuatkan. Nah, warnanya di sini menjadi kuning kecoklatan, maka di sini menunjukkan bahwa Mn ini sudah biloxnya turun menjadi positif 4. Tadi dari positif 7 jadi positif 6, ini jadi coklat kekuningan ini jadi positif 4. Nah, kita akan turunkan lagi dengan larutan vanis dan piksel yang kita tuangkan tadi. Kita tuangkan vanis dan piksel, kemudian kita masukkan secara perlahan ke larutan kalium permanganat. Kita akan lihat ya, jadi dari tadi warna ungu muda berubah menjadi warna, kita lihat bersama ya, jadi ternyata lama-lama dia menjadi bening. Nah, ini menunjukkan bahwa mangan dari yang pertamanya dalam bentuk PK tadi, seperti yang kita bisa dapati di apotek,
Nah, ketika dilarutkan dia menjadi positif 7. Kemudian ketika kita bakar secara perlahan kemudian menghilangkan oksigennya, berarti dia menjadi positif 6. Kemudian kita tambahkan gula pasir di sini menjadi coklat kekuningan, dia jadi positif 4. Dan yang di sini mangan ketika PK kita larutkan dalam air kemudian kita tambah dengan vanis dan piksel, maka dia merubah bilangan oksidasinya menjadi positif 2. Ditunjukkan dengan larutan yang berwarna. Jadi itu adalah grafik untuk uji penurunan bilangan oksidasi dari mangan atau NM. Demikianlah praktikum kimia berbahan dasar dapur yang saya lakukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.